Bayangkan sebuah desa kecil, jauh dari laut. Tidak ada tambak, tidak ada hutan mangrove. Hanya rumah sederhana, halaman sempit, dan rutinitas desa seperti biasa. Di tempat seperti ini, tidak ada yang menyangka bahwa kepiting bakau bisa menjadi sumber penghasilan. Karena selama ini, yang kita dengar hanyalah satu hal. Kepiting bakau harus dekat laut, harus di pesisir, dan budidayanya penuh resiko. Banyak orang pernah mencoba. Awalnya semangat, lalu satu persatu kepiting mati. Modal habis, akhirnya menyerah. Namun, di desa terpencil inilah justru muncul cerita yang berbeda. Ada orang-orang biasa, bukan sarjana perikanan, bukan pengusaha besar, yang memulai budidaya kepiting dengan penuh keterbatasan. Mereka jatuh, mereka rugi, mereka gagal. Tapi mereka tidak berhenti. Dari kegagalan itulah, mereka menemukan cara yang lebih aman, lebih sederhana, dan lebih masuk akal untuk pemula. Cara itu disebut sistem apartemen kepiting. Dan di video ini, Anda tidak hanya akan melihat keberhasilan, tetapi juga prosesnya, kesalahan-kesalahannya, dan pelajaran penting yang sering tidak dibahas di tempat lain. Jika Anda benar-benar ingin tahu apakah usaha ini cocok untuk Anda atau tidak, pastikan tonton sampai selesai. Sebelum bicara teknis, kita perlu menjawab satu pertanyaan penting. Apakah usaha kepiting bakau benar-benar layak? Jawabannya bisa kita lihat dari pasarnya. Hampir di setiap kota, restoran seafood selalu membutuhkan kepiting hidup. Bukan kepiting beku, bukan kepiting mati, tetapi kepiting segar yang masih hidup. Permintaan ini tidak mengenal musim. Tidak seperti hasil pertanian yang kadang anjlok saat panen raya. Kepiting bakau justru sering naik harga di waktu-waktu tertentu, seperti akhir pekan, musim liburan, dan momen-momen tertentu lainnya. Menariknya lagi, usaha kepiting bakau tidak selalu harus jangka panjang. Banyak pembudidaya fokus pada penggemukan. Artinya, kepiting dipelihara dalam waktu relatif singkat, lalu dijual dengan ukuran dan kondisi lebih baik. Inilah yang membuat usaha ini, perputaran uang lebih cepat, tidak butuh lahar luas, bisa dijalankan sebagai usaha sampingan. Bagi masyarakat desa, bagi pensiunan, atau bagi siapapun yang ingin usaha dari rumah, ini adalah peluang yang sangat realistis. Sekarang kita masuk ke bagian terpenting. Masalah terbesar dalam budidaya kepiting bukan air, bukan pakan, bukan modal. Masalah terbesarnya adalah kanibalisme. Kepiting adalah hewan agresif. Jika dipelihara bersama, yang kuat akan memangsa yang lemah. Yang besar akan melukai yang kecil. Inilah alasan mengapa banyak orang gagal di awal. Sistem apartemen hadir sebagai titik balik dari masalah ini. Dengan sistem ini, setiap kepiting memiliki ruang sendiri. Tidak ada perkelahian, tidak ada rebutan pakan. Tidak ada kepiting yang stres karena terus diserang. Pembudidaya bisa mengontrol satu persatu, melihat kondisi kepiting setiap hari. Cepat bertindak jika ada masalah. Sistem ini mungkin terlihat sederhana, bahkan dianggap sepele oleh sebagian orang. Namun justru disinilah keunggulannya. Karena kesederhanaan inilah, budidaya kepiting bakau bisa dijalankan dari desa terpencil, dari lahan sempit, bahkan dari halaman rumah sendiri. Dan inilah alasan mengapa sistem apartemen sangat cocok untuk pemula. Banyak orang mengira, untuk memulai usaha perikanan, dibutuhkan lahan luas dan mahal. Padahal, budidaya kepiting bakau sistem apartemen justru lahir dari keterbatasan lahan. Di desa terpencil, pembudidaya tidak punya pilihan selain memanfaatkan ruang yang ada. Halaman rumah, gudang kecil, bangunan kosong, bahkan sudut kandang ternak bisa disulap menjadi tempat budidaya. Yang terpenting bukan luasnya tempat,
melainkan kenyamanan lingkungan bagi kepiting. Tempat sebaiknya terlindung dari panas matahari langsung, tidak terkena hujan berlebihan, aman dari gangguan ayam, kucing, atau tikus. Setelah tempat siap, langkah berikutnya adalah membuat rak apartemen. Rak biasanya dibuat bertingkat agar hemat tempat dan rapi. Bahan rak tidak harus mahal. Banyak pembudidaya desa menggunakan kayu lokal atau bambu yang kuat dan mudah didapat. Setiap tingkat rak diisi kotak-kotak kepiting dengan ukuran yang cukup untuk satu ekor kepiting bergerak. Rak yang rapi akan memudahkan perawatan harian dan mengurangi kelelahan saat bekerja. Bibit kepiting adalah pondasi utama usaha ini. Kesalahan di tahap ini akan berakibat panjang ke belakang. Banyak pemula tergiur membeli bibit murah tanpa memperhatikan kualitas. Padahal bibit lemah sering menjadi penyebab kematian dini. Bibit yang baik biasanya bergerak lincah saat dipegang, capit lengkap dan kuat, tidak berbau, cangkang keras dan bersih. Pembudidaya desa yang berpengalaman tidak terburu-buru saat memilih bibit. Mereka lebih baik membeli lebih sedikit namun berkualitas daripada banyak tapi beresiko mati. Bibit sehat akan lebih cepat beradaptasi di sistem apartemen dan memiliki tingkat hidup lebih tinggi. Disinilah banyak orang mulai sadar bahwa kesabaran di awal akan menentukan hasil di akhir. Setelah tempat siap, air stabil, dan bibit masuk ke kotak apartemen, pekerjaan sebenarnya baru dimulai. Budidaya kepiting bakau bukan pekerjaan berat, tetapi membutuhkan ketelatenan. Soal pakan, kepiting bakau tidak menuntut yang mahal, namun mereka sangat peka terhadap kesegaran pakan. Pakan yang umum digunakan antara lain ikan rucah, kepala ayam, sisa ikan segar. Pakan diberikan secukupnya, tidak berlebihan. Karena pakan yang tersisa akan membusuk, merusak kualitas air, dan memicu stres pada kepiting. Waktu pemberian pakan biasanya dilakukan pada sore atau malam hari, karena kepiting lebih aktif pada waktu tersebut. Setiap hari, pembudidaya perlu melakukan pengecekan sederhana. Apakah kepiting masih aktif? Apakah pakan dimakan habis? Apakah air masih jernih dan tidak berbau? Rutinitas ini terlihat sepele, namun justru inilah yang menentukan keberhasilan jangka panjang. Tidak ada satupun usaha budidaya yang benar-benar berjalan mulus sejak awal. Budidaya kepiting bakau pun sama. Banyak orang gagal bukan karena malas, bukan karena tidak punya modal, tetapi karena tidak siap menghadapi resiko yang datang di tengah perjalanan. Di minggu-minggu awal, kepiting terlihat sehat, air tampak jernih, semua terasa berjalan baik. Namun tiba-tiba, satu kepiting mati, lalu disusul yang lain. Di titik inilah banyak pemula mulai panik. Padahal, kepiting bakau adalah makhluk yang sensitif. Sedikit saja perubahan lingkungan, mereka langsung bereaksi. Perubahan suhu, pergantian air yang terlalu drastis, penanganan yang kasar saat pengecekan, atau pakan yang mulai tidak segar, semuanya bisa menjadi pemicu masalah. Kesalahan terbesar pemula adalah menganggap kematian satu kepiting sebagai akhir dari segalanya. Padahal justru disinilah pembelajaran sebenarnya dimulai. Sistem apartemen kepiting membantu pembudidaya mengenali masalah sejak dini. Karena setiap kepiting terpisah, kita bisa melihat dengan jelas kepiting mana yang kurang aktif, kepiting mana yang tidak mau makan, kepiting mana yang mulai stres. Dengan pengamatan sederhana ini, tindakan bisa segera diambil. Misalnya, menstabilkan kembali air, mengganti pakan dengan yang lebih segar, mengurangi frekuensi gangguan, memberi waktu kepiting untuk beradaptasi. Pembudidaya yang sudah berpengalaman tidak buru-buru menyalahkan sistem. Mereka justru bertanya pada diri sendiri, bagian mana yang harus diperbaiki. Catatan kecil, pengamatan harian, dan kesabaran menjadi kunci untuk bertahan. Pelan-pelan,
tingkat hidup kepiting meningkat, kerugian berkurang, kepercayaan diri tumbuh. Dan dari situlah usaha mulai stabil. Yang perlu dipahami, tujuan utama di tahap awal bukan langsung untung besar. Tujuannya adalah bertahan dan belajar. Ketika sistem sudah dipahami, ketika ritme perawatan sudah dikuasai, barulah usaha ini bisa dikembangkan. Skala bisa ditambah, rak bisa diperbanyak, modal bisa diputar. Namun semua itu harus didasarkan pada pengalaman, bukan sekedar keberanian nekat. Budidaya kepiting bakau bukan usaha instan, tetapi bagi mereka yang sabar, telaten, dan mau belajar dari kegagalan, usaha ini bisa menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan. Dan disinilah banyak orang mulai sadar bahwa kegagalan bukan musuh, melainkan guru terbaik dalam perjalanan usaha. Dalam budidaya kepiting bakau, air bukan hanya tempat hidup. Air adalah lingkungan, air adalah rumah, dan air adalah penentu hidup atau matinya kepiting. Banyak pembudidaya pemula merasa sudah melakukan segalanya dengan benar. Bibit bagus, pakan cukup, kotak rapih, namun kepiting tetap mati. Dan ketika ditelusuri lebih dalam, masalahnya hampir selalu kembali ke satu hal, yaitu air. Kesalahan paling sering dilakukan pemula adalah menganggap air kepiting sama seperti air pada budidaya ikan. Padahal kepiting bakau jauh lebih sensitif. Sedikit perubahan pada air bisa membuat kepiting stres, tidak mau makan, diam terlalu lama, dan akhirnya mati perlahan. Terutama bagi pembudidaya yang tinggal jauh dari laut, manajemen air sering dianggap sebagai bagian tersulit. Padahal sebenarnya, air payau bisa dibuat dan dikelola secara sederhana, asal tahu prinsip dasarnya. Air payau dibuat dengan mencampur air tawar dan garam laut khusus. Namun yang perlu dipahami bukan sekedar asin. Yang jauh lebih penting adalah kestabilan kadar air tersebut. Kepiting bakau tidak menyukai perubahan mendadak. Air yang hari ini asin, besok berubah drastis, akan langsung membuat kepiting stres. Inilah kesalahan fatal yang sering terjadi. Banyak pemula ketika melihat air mulai keruh, langsung mengganti air total. Niatnya baik, tetapi dampaknya justru buruk. Pergantian air secara total membuat kepiting kehilangan adaptasi, seolah dipindahkan ke lingkungan baru berulang kali. Pembudidaya berpengalaman tidak melakukan itu. Mereka lebih memilih pendekatan perlahan. Air dijaga tetap bersih dengan cara membersihkan sisa pakan, menyaring kotoran, menambah air sedikit demi sedikit. Jika perlu mengganti air, cukup sebagian, bukan semuanya. Prinsipnya sederhana, lebih baik stabil meski tidak sempurna, daripada bersih tapi berubah drastis. Selain itu, air juga harus dijaga agar tidak berbau. Air yang mulai berbau menandakan kualitasnya menurun. Jika ini dibiarkan, kepiting akan berhenti makan dan mulai melemah. Suhu air juga perlu diperhatikan. Air yang terlalu panas akan membuat kepiting stres. Karena itu, tempat budidaya sebaiknya tidak terkena matahari langsung, memiliki sirkulasi udara yang baik, tidak tertutup rapat. Banyak pembudidaya desa lebih memilih lokasi teduh dibanding tempat yang terlihat bersih namun panas. Karena bagi kepiting bakau, kenyamanan lebih penting daripada tampilan. Ketika air terjaga dengan baik, dampaknya langsung terasa. Kepiting menjadi lebih tenang, lebih aktif bergerak, lebih lahap makan, dan yang paling penting, tingkat kematian bisa ditekan secara signifikan. Di tahap ini, pembudidaya mulai menyadari bahwa air bukan sekedar pelengkap. Air adalah pondasi utama dari seluruh sistem budidaya. Jika air gagal dikelola, sebagus apapun sistem apartemen, hasilnya tetap tidak maksimal. Namun jika air stabil dan terjaga, bahkan dengan peralatan sederhana, budidaya kepiting bakau bisa berjalan dengan aman dan berkelanjutan. Budidaya kepiting bakau adalah contoh nyata bahwa peluang usaha tidak selalu lahir dari tempat yang sempurna. Justru dari keterbatasan muncul kreativitas dan solusi. Dari desa terpencil, dari halaman rumah, dan dari modal yang sederhana, usaha ini bisa tumbuh
jika dijalankan dengan sistem yang benar. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu langsung besar. Mulailah dari skala kecil, pelajari ritmenya, rasakan prosesnya. Ketika sudah paham, usaha bisa dikembangkan sedikit demi sedikit. Jika Anda serius ingin mencoba, jadikan video ini sebagai bekal awal. Pelajari setiap babnya, hindari kesalahan yang sama, dan siapkan langkah dengan matang. Karena usaha yang bertahan lama bukan yang dimulai dengan besar, tetapi yang dijalankan dengan konsisten.